Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang evolusi HR ya. Jadi dulu tuh sebenarnya awalnya itu emang kebanyakan tuh ngebantu tentang administrasi aja ya. Entah itu ngurusin absensi, ngurusin gaji doang gitu dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi. Dulunya seperti itu nih pasnya. Tapi semakin kesini itu mulai mulai banyak variannya sih kalau gua belajar ya. Mulai banyak variannya. Jadi mulai spesifik nih, ada yang kayak oh ternyata ada yang fokus ngerjain cuman talent acquisition doang. Oh ternyata ada yang cuman fokus ngurusin tentang compensation and benefit atau komben ya disingkat ya. Fokus tuh gitu. Terus juga ada yang cuman ngurusin learning and development aja. Ini cuman contoh aja ya. Tiga ini cuman contoh aja. Jadi oh ternyata udah mulai fokus tuh. Jadi nggak yang kayak cuman administrasi doang, tapi mulai fokus ke sini. Ya tentunya ketika kalian ngurusin talent acquisition ya tetap ada administrasinya juga ya. Jadi misalnya kalau misalnya lu onboarding ya tetap ada bagian adminnya itu atau mengadmin itu juga ada gitu, tapi mulai spesifik jadi nggak ngurusin kebanyakan gitu. Biasanya ini perusahaannya mulai membesar nih ketika yang dulunya masih standar UMKM atau UMKM naik kelas dikit ya. Sekarang udah mulai naik yang mulai lebih banyak nih dari 100 sampai 1000 karyawan. Nah, itu mulai spesifik. Karena ya yang dikerjain makin banyak ya. Nah, terus setelah mulai spesifik yang dikerjain tuh mulai strategik. Jadi nggak cuman yang dikerjain cuman talent acquisition aja, tapi kalau misalnya kalian udah jadi head of TA, ya kalian harus mulai mikirin strategi nih. Contoh nih misalnya mau ada penambahan divisi baru. Nah, kita mikir nih, apakah ketika ada penambahan divisi baru itu apakah kita harus hiring secara masif? Apakah kita butuh outsourcing aja? Apakah kita pinjem dulu nih orang dari mana gitu, freelance, ataukah kita ya udah grow dari internal aja gitu. Jadi misalnya di sini ada beberapa divisi, terus mau nambah divisi baru, apakah kita nyomot-nyomot aja dari tim internal ini gitu. Nah, kita harus memikirkan ini, kita harus memikirkan strategiknya. Setiap keputusan, misalnya nih, ini kan opsi ya, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Setiap opsi ini kita harus punya reasoningnya gitu. Misalnya kita mau hiring masif. Oh, kalau misalnya hiring masif berarti kan kita harus sebar ke berbagai macam job portal dan lain-lain. Berarti butuh waktu. Kalau misalnya outsourcing nih, oh ini bisa lebih cepat nih gitu. Tapi biayanya juga nambah gitu. Kalau misalnya borrow dulu, kemungkinan ya turnovernya cukup tinggi jadinya gitu. Nah, itu reasoningnya harus dipikirkan dulu gitu. Nanti setelah kita udah punya reasoning segala macam, kita pilih salah satu. Itu kalau misalnya udah memikirkan secara strategik ya HR-nya ya. Gitu. Dan juga ini sekarang ada HRBP. Jadi HRBP ini sebenarnya dia lebih ke ini ya. Dia lebih dekat ke para pemangku kepentingan gitu. Dan juga biasanya dia akan ngasih advice sama tiap keputusan bisnis. Kayak misalnya tadi ini penambahan divisi baru ini kan yang mikir tim strategik. Nah, HRBP ini yang ngasih advice kalau misalnya ini kayaknya plus minusnya kayak gini deh. Kalau outsource plus minusnya kayak gini. Better kita pilih yang ini dulu, alasannya karena ini gitu. Terus nanti bisa misalnya kita mau borrow dulu nih, kalau misalnya nggak memungkinkan kita bisa outsource sama hiring masif. Kalau misalnya grow dari internal agak kurang nih, karena kalau kita grow dari internal butuh biaya untuk training lagi gitu, sedangkan kita agak kurang nih trainingnya karena ya duitnya belum ada gitu. Nah, ini bisa ngasih advice seperti itu gitu sih. Itu contoh ya sebenarnya teman-teman ya. Of course di lapangan akan selalu berbeda. Jadi semoga bisa bermanfaat ya untuk evolusi HR ini seperti itu. Thank you.